Oke, salam matematika. Di sini bersama saya Ilham Muhammad Zaki Fauzi akan memberikan konten video pembelajaran matematika wajib pada tingkat SMA di kelas 11. Untuk video kali ini saya akan memberikan materi terkait induksi matematika. Silahkan disimak. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ya. Materi induksi matematika. Sebenarnya apa sih induksi matematika? Nah, bisa kita lihat di sini bahwa induksi matematika merupakan suatu proses berpikir di mana caranya kalian itu menarik kesimpulan dari pernyataan yang ada. Nah, pernyataan itu adalah berlaku benar dari secara umum menuju pernyataan yang khusus. Nah, ini misalkan P1 pernyataan 1 yaitu semua bebek kakinya 3. Lalu pernyataan 2, Donald adalah bebek. Lalu pernyataan 3, Donald kakinya 3. Nah, dari pernyataan 1 sama pernyataan 2, maka kita simpulkan bahwa pernyataan 3 itu benar. Karena Donald adalah bebek, maka Donald kakinya memang benar 3. Nah, di sini disebut dengan induksi matematika. Oke, lanjut. Ada juga misalkan contohnya itu seperti domino. Kalau misalkan domino yang pertama nih, urutan yang pertama ini kita jatuhkan, maka akan berefek pada domino-domino selanjutnya sampai di domino akhir. Makanya kalau misalkan kita melakukan aksi di domino yang pertama, maka domino yang lainnya juga akan bereaksi. Sini sama seperti deret, misalkan kita punya 1 tambah 2 tambah 3 sampai seterusnya. Nah, itu akan terus bereaksi sampai tidak ada batasnya. Nah, n di sini itu adalah variabel. Variabelnya itu kita misalkan kalau di induksi matematika harus bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Itu tidak ada batasan. Nah, misalkan di sini ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik sama tambah n. Nah, misalkan contohnya kita n-nya kita misalkan 2, n sama dengan 2, maka batas akhirnya itu kan cuma sampai 2, berarti 1 tambah 2. 1 tambah 2 berapa? Sama dengan 3. Nah, berikutnya itu n sama dengan 5. Berarti batas akhirnya itu 5. Kalian tambahin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, ini berurutan, ini sebut pola bilangan. Ya, kalian jumlahin sama dengan berapa? Sama dengan 15 kan. Begitu juga n-nya kalau misalkan sama dengan 8. Misalkan 1 tambah 2 sampai dengan 8, itu jumlahnya 36. Nah, n-nya ini kan karena dia itu bilangan asli, tidak memiliki batasan, bisa aja n-nya itu 1000 atau 100.000 atau bahkan sejuta pun juga bisa. Masa kalian mau menambahkan sampai sejuta? Nah, itu kan hal yang mustahil, bukan? Jadi di sini untuk jumlah deret bilangan itu ada rumusnya. Nah, ini rumusnya. Sn sama dengan n dalam kurung n plus 1 dibagi 2. Nah, misalkan kita contohnya kayak tadi, n-nya misalkan 2, kita masukin setiap ada n-nya kita ganti 2. Misalkan S2 sama dengan n-nya kita ganti 2, 2 dalam kurung 2 plus 1 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 2 tambah 1 itu berapa? 3. 3 kali 2 itu 6 dibagi 2, itu sama dengan 3. Maka sama kan hasilnya, sama yang pernyataan yang pertama 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Nah, coba ini baru satu pernyataan. Nah, coba yang kedua. Ini misalkan n-nya yang tadi 5, berarti n-nya kita ganti 5. S5 sama dengan 5 dalam kurung 5 tambah 1 tutup kurung dibagi 2. Nah, kita kerjain yang dalam kurung dulu. 5 tambah 1 berapa? 6. 6 kali 5 30. 30 bagi 2 15. Nah, berarti hasilnya itu 15 jumlahnya. Nah, sama kayak tadi, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu sama dengan 15. Begitupun juga 8.
Nah, kalau misalkan 8 berarti N-nya itu kita ganti 8. Dan hasilnya kita masukin ke rumus, jadinya 36. Sama kayak jumlah yang tadi, 1 tambah 2 sampai dengan 8 itu hasilnya 36. Begitupun nanti kalau misalkan N-nya itu 1000, sejuta, jadi kalian tinggal masukin rumus aja. Nggak usah perlu repot-repot untuk menghitung dari 1 sampai sejuta atau 10.000. Nah, kalian tinggal masukin ke rumus dasar jumlah deret. Nah, ini rumus dasar jumlah deret ini adalah prinsip dari induksi matematika. Nah, sekarang kita masuk ke induksi matematika. Ada 3 langkah untuk membuktikan bahwa induksi matematika adalah suatu rumus itu pernyataannya benar. Nah, yang pertama, N sama dengan 1 itu kita buktikan benar nggak nih. Misalkan N bilangan itu harus sama dengan 1. Nah, yang kedua, N sama dengan K. Itu juga kita asumsikan benar, atau kita bahwa beranggapan bahwa N sama dengan K itu benar. Kenapa kita harus beranggapan? Karena K-nya itu kan tidak diketahui. Makanya kita beranggapan K-nya itu benar. Terus yang ketiga kita buktiin kalau misalkan N-nya benar nggak sama dengan K plus 1. Nah, kalau misalkan tiga-tiganya ini benar, maka dia bisa dibilang induksi matematika. Nah, kalau misalkan kalian dari membuktikan N sama dengan 1 aja itu udah tidak terbukti, maka itu bisa dinyatakan bukan induksi matematika. Nah, kalau misalkan 1 udah terbukti, otomatis nomor 2 dan yang ketiganya itu udah pasti terbukti. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari induksi matematika. Ada 3 jenis dari induksi matematika. Yang pertama itu induksi matematika barisan, yang kedua itu keterbagian, yang ketiga itu ketaksamaan. Oke, sekarang kita lihat di barisan. Barisan itu contohnya seperti tadi, kayak misalkan di sini ada U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah berapapun tambah UN sama dengan SN. Nah, ini dia bentuknya selalu kayak gini kalau barisan berurutan, sama kayak contoh yang tadi, 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan misalkan berapa. Nah, itu disebutnya barisan. Kalau misalkan keterbagian itu dia misalkan ada A habis dibagi B. Maaf ya tulisannya jelek, susah nulis pakai mouse. Habis dibagi B, bisa aja A-nya itu kelipatan dari B, atau B-nya bisa dibagi dengan A, atau juga B-nya itu faktor dari A. Nah, kalau misal ketaksamaan itu misalkan ada A lebih besar dari B, lebih besar dari C, maka kita bisa simpulkan kalau misalkan A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, maka A-nya itu udah pasti lebih besar dari C. Itu pun kayak misalkan A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Nah, kita juga bisa simpulin kalau misalkan B-nya itu lebih besar dari A-nya itu lebih kecil dari B, dan C-nya itu lebih besar dari B, maka otomatis A-nya itu lebih kecil dari C. Nah, ini ketaksamaan. Nah, untuk yang sekarang kita belajar barisan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal di bagian induksi matematika yang deret. Nah, kita lihat sebagai ilustrasi, buktikan secara induksi matematika bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah N sama dengan hasilnya ini, N dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 2. Oke, langkah yang pertama tadi kan ada 3 langkah tuh. Yang pertama itu kan N sama dengan, kita asumsikan kalau N itu 1, N sama dengan 1. Nah, setiap kali ada N,
Nah ini setiap kali ada N itu diganti sama dengan 1. Nah sudah seperti ini. 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 plus 1 dibagi 2. Nah kalau udah dapet sini kita tinggal hitung aja. Saat yang kita kerjakan yang dalam kurung dulu ya. 1 tambah 1 itu kan 2. Nah 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Nah berarti 2 dibagi 2 berarti kan sama dengan 1. Berarti ini 1 kan yang ruas kiri nggak berubah tuh. 1 sama dengan 1. Berarti ini terbukti kalau misalkan N sama dengan 1 itu benar. Itu terbukti benar. Sekarang kita langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu N-nya kita ganti K. N sama dengan K. Nah, N sama dengan K. Karena K-nya itu nggak diketahui, maka kita misalkan aja kalau misalkan N sama dengan K itu benar. Jadinya yang tadinya yang pernyataan di 1 tambah 2 tambah 3 tambah N sama dengan N dalam kurung N plus 1 dibagi 2 itu setiap kali ada N-nya kita ganti K. Nah, hasilnya seperti ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah K sama dengan K dalam kurung K plus 1 dibagi 2. Ini hasilnya. Nah ini terbukti, kita asumsikan atau kita misalkan ini adalah benar. Oke, sekarang kita lanjut yang ketiga. Langkah yang ketiga. Nah langkah yang ketiga kita lanjutin dari langkah yang kedua. Kalau misalkan lihat nih, langkah yang kedua kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K sama dengan K dalam kurung K plus 1 dibagi 2. Nah ini kita lanjutin langkah yang ketiga. Lihat, berarti kan ini langkah yang kedua. 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K Nah dari langkah yang kedua kita tambahin K plus 1. Karena di langkah yang ketiga itu N sama dengan K plus 1. Makanya kita tambahin di sini. Dari yang langkah kedua kita tambahin K plus 1. Nah sama dengan, nah ini dapat dari mana? Dapat dari langkah kedua juga. Langkah kedua kan tadi sama dengannya K plus 1. Sorry susah nih, bagi 2. Nah setiap kali K nya itu kita rubah jadi K plus 1. Ini K plus 1 ya. Nah nanti hasilnya jadi yang ini. Dari langkah yang kedua K nya kita rubah jadi K plus 1. Nanti hasilnya yang ini. Oke, nanti kita udah dapat hasilnya nih. Dapatnya nih 1 tambah 2 tambah 3 tambah K plus 1 sama dengan K plus 1 dalam kurung lagi K plus 1 tambah 1. Oke, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, kok ini berubah jadi K dalam kurung K plus 1 dibagi 2. Nah ini dapat dari mana nih? Nah ini dapat dari sini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah K. Nah kita ganti hitam deh biar kelihatan. Nah nih dapat dari sini nih. Kok bisa? Nah ini kan sama kayak di pernyataan yang kedua. 1 tambah 2 tambah 3 tambah K. Itu tadi yang kedua sama dengan ini kan. Nah ini yang kita pakai ke sini. Ke sini nih. Makanya jadinya ini. Ditambah K plus 1 tetap nih. K plus 1 masuk ke sini. Turun ke sini. Terus yang ini juga ruas kanannya tetap ke sini. Turun, nggak berubah. Nah terus kita kan karena misal langkah ketiga ini kita harus buktiin kalau misalkan ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan nih. Ruas kiri nih kita warnain warna hijau. Oke, kita warnain hijau nih. Ini ruas kiri, ruas kanannya kita warnain ungu. Ini ruas kanan. Nah kita harus sama ini keduanya ini nih.
biar sama, nah, biar terbukti. Oke, kita rubah dulu. Misalkan sini K plus, dalam kurung K plus 1 dibagi 2 ditambah K plus 1. Nah, ini kita asumsiin kalau misalkan yang bagian kiri ini semuanya dikali setengah misalkan, jadinya supaya nanti hasilnya sama kayak gini, setengah dikali K, kan setengah dikali K itu kan setengah K, terus K plus 1 ini tetap nih dari sini, ditambah setengah dikali 2 itu kan hasilnya 1 di sini. Ini tetap K plus 1 ini dapat dari sini, K plus 1 sama dengan setengah K plus 1 dalam kurung K plus 2. Nah, K plus 2 nya dari mana? Ini 1 tambah 1, makanya jadinya hasilnya 2. Oke, kita dapat nih langkah yang selanjutnya nih. Kita selesain dulu yang ada dalam kurung nih. Misalkan ada nih, mana dalam kurung nih? Oh, ini kita ganti warnanya dulu, warna hitam. Nah, ini dalam kurung kita selesai nih, karena kita mau menyamakan, berarti kita pilih salah satu, mau rubah yang kanan atau mau rubah yang ruas kiri. Nah, di sini saya mau ngerubah yang ruas kiri, makanya di sini saya selesaiin yang ini nih, yang dalam kurung sebelah kiri nih. Nah, yang setengahnya biarin dulu, setengah, biar turun langsung ke sini, setengah. Terus K dikali K, misalkan K dikali K berapa? Ini hasilnya K kuadrat. K dikali 1 hasilnya K. Terus yang ini 2 kali K hasilnya 2K. Terus 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, yang ruas kanan tetap nggak berubah dia. Oke, kita lihat penyebutnya ada yang sama nggak? Pangkatnya ada yang sama nggak? Oh, ada nih ternyata, yang K sama yang ini, yang K sama yang 2K. Berarti kita jumlahin dulu nih. K ditambah 2K berarti kan hasilnya K kuadrat tambah K tambah 2K berapa? 3K tambah 2. Nah, yang kanannya tetap. Nah, berarti ini caranya gimana? Nah, ini kita faktorin, K kuadrat tambah 3K tambah 2, ini kita faktor ini. Berapa supaya kali dikali itu berapa kali berapa supaya hasilnya 2, dan berapa ditambah berapa supaya hasilnya ini 3. Ini 2, ini 3. Nah, jadi kan 1 sama 2. Kalau 1 dikali 2 ini kan hasil 2. Kalau 1 tambah 2 itu hasilnya kan 3. Makanya jadinya di sini 1 sama 2. K-nya tetap dong, karena ini K kuadrat, berarti kan misalkan ini dikali ini, K dikali K itu kan hasilnya K kuadrat, makanya tetap K. Nah, hasilnya kayak gini, setengahnya tetap turun dari sini. Terus ini hasil faktornya K plus 1 sama K plus 2. Nah, berarti kan udah terbukti nih, dua-duanya nih udah sama kan, berarti ini terbukti benar. Nah, makanya karena ketiga langkahnya itu benar, berarti dia disebut terbukti kalau dia itu adalah induksi matematika. Nah, oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan tetap produktif, stay at home. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Apabila juga ada salah-salah kata, saya pamit undur diri. Nah, untuk yang keterbagian sama yang ketidaksamaan itu di video selanjutnya. Jangan lupa ditonton ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.